Halo teman-teman, kita bicara lagi nih ya, di negeri Konoha itu memang agak-agak aneh-aneh manusianya ya. Tetapi ini bukan dari Konoha, ini real nih ya teman-teman ya. Ada satu surat dari Direktur Jenderal Pajak atau tergugat di dalam pengadilan pajak ya, yang menyatakan bahwa, ini yang gue tangkap ya, mudah-mudahan tidak salah ya, bahwa dia mengeneralisir si Direktur Jenderal Pajak itu bukan sebagai pejabat, bukan sebagai orang, tetapi sebagai sebuah entitas keseluruhan dari DJP itu sendiri ya. Jadi dia mau mengatakan bahwa seluruh aparatur pajak adalah sama dengan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak adalah sama dengan seluruh otoritas perpajakan itu sendiri. Jadi tidak ada perbedaan. Ini adalah kekacauan berpikir dari oknum pajak yang sudah gila-gilaan, eee, tetapi coba kita share teman-teman ya. File ini sudah gue share juga ke dalam deskripsi dari video ini teman-teman ya. Jadi intinya tanggal 28 Februari 2025 itu, ada coba gue lihat dulu ya. Nah, ada surat dari tergugat di dalam atau terbanding di dalam pengadilan pajak yang isinya seperti ini. Ini teman-teman tinggal baca aja. Jadi gue pengen fokus kepada bagian yang namanya mengenai SK jabatan. Jadi kan kita sebagai penggugat meminta SK jabatan dari si tergugat ya, yaitu Direktur Jenderal Pajak. Si SK si direkturnya, si Suryo Utomonya. Tetapi pihak terbanding tetap tidak mau memberikan itu sampai titik darah penghabisan. Walaupun sudah diminta oleh hakim. Ya kan lucu ya, hakim meminta tapi dia nggak mau kasih. Ini luar biasa teman-teman ya. Berani dia melawan hakim ya. Nah, mari kita baca teman-teman ya, terkait SK pengangkatan terbaru dari Ditjen Pajak. Terkait permohonan banding bla bla bla, di mana dia bilang bahwa ada putusan dari pengadilan pajak yang lain, teman-teman ya. Nah, jadi bahwa undang-undang bla bla bla, bahwa undang-undang KUP itu adalah undang-undang administrasi pemerintahan yang khusus ditujukan bagi Direktur Jenderal Pajak atau perpajakan ya, yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jadi maksudnya Undang-Undang KUP itu adalah Undang-Undang Nomor 30 yang dikhususkan untuk pajak. Itu adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kan Undang-Undang Nomor 30 adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dikhususkan untuk pajak, namanya Undang-Undang KUP. Ini adalah kekacauan berpikir, teman-teman ya. Tidak ada, nggak ada hubungannya ya. Undang-Undang KUP dengan Undang-Undang Nomor 30 Administrasi Pemerintahan adalah undang-undang yang berbeda gitu. Undang-Undang KUP mengatur tata cara umum perpajakan, bukan mengenai administrasi pemerintahan, gitu ya, berbeda total ininya. Ada pasal-pasal dalam Undang-Undang KUP yang mungkin melawan Undang-Undang AP nomor 30 itu betul. Dan itu harus menggunakan prinsip lex specialis, di mana Undang-Undang KUP yang digunakan. Tetapi ketika Undang-Undang KUP tidak melawan Undang-Undang nomor 30 administrasi pemerintahan, maka Undang-Undang AP lah yang harus dilaksanakan. Tetapi menurut oknum pajak, kami buang semua undang-undang lain. Undang-Undang nomor 30 AP itu apa? Buang ke laut. Kami hanya mau pakai undang-undang KUP katanya ya. Memang kacau ya cara berpikirnya oknum-oknum pajak ini ya zaman sekarang ya. Kekhususan tersebut disebabkan AP dalam bidang perpajakan memiliki masa bla 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 ya. Intinya dia mau bilang undang-undang AP itu nggak berlaku di pajak. Undang-undang AP nomor 30 2014 itu kami punya sendiri namanya undang-undang KUP. Gitu ya. Dan apapun yang tidak tertulis di undang-undang KUP, walaupun tertulis di undang-undang AP, kami nggak peduli. Kira-kira begitu yang gue pahami ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Hal itulah sebabnya yang menjadi alasan AP diatur sendiri dalam Undang-Undang KUP, di mana penetapan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan di bidang pajak diatur sendiri dengan karakteristik khusus. Misalnya, diberikan langsung kewenangan atributif langsung kepada suatu pemegang otoritas yang disebut sebagai Direktur Jenderal Pajak tanpa mendefinisikannya dalam ketentuan umum. Jadi dalam KUP itu menurut dia ya, tidak ada definisi Direktur Jenderal Pajak. Berarti ini barang fiktif nih, barang ini tidak ada nih dalam KUP nih katanya. Oke. Tidak didefinisikan yang Direktur Jenderal Pajak dan dalam Undang-Undang KUP dimaksudkan untuk pemegang otoritas pajak keseluruhan dan bukan ansih, ini gue mungkin salah ketik ya, bukan terbatas pada jabatan Direktur Jenderal Pajak. Jadi maksudnya di Undang-Undang KUP itu tidak ada Direktur Jenderal Pajak sebagai manusia, personal, pejabat, tidak ada. Yang ada adalah otoritas perpajakan katanya. Luar biasa ya. Artinya, alasan tidak didefinisikannya Direktur Jenderal Pajak dalam KUP karena untuk
menunjukkan wewenang dalam perpajakan dipegang seluruh otoritas otoritas perpajakan itu sendiri ya. Jadi tidak ada yang namanya otoritas Direktur Jenderal Pajak. Yang ada adalah otoritas perpajakan itu sendiri. Padahal seingatku di KUP ada tuh ngomongin Direktur Jenderal Pajak ya. Pasal 36 ada tuh. Direktur Jenderal Pajak berwenang katanya kan. Tetapi maksudnya tidak ada definisi mengenai Direktur Jenderal Pajak itu. Itu loh, bahwa Direktur Jenderal Pajak itu bukan person, bukan orang katanya ya. Tapi pertanyaan gue, dasar hukumnya apa? Kalau dia ngomong begitu, dasarnya apa dia bikin bikin argumen begitu? Nggak ada dasarnya. Kacau. Kacau, kacau. Ya. Yang kemudian teknis tata cara pelaksanaannya diatur dalam PMK dan atau Perdirjennya dan atau ditetapkan produk administrasi pemerintahan yang dimiliki Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak, misalnya keputusan. Pencantuman Direktur Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan menunjukkan seluruh aparatur perpajakan mempunyai wewenang dalam keputusan dan atau tindakan AP diatur dalam undang-undang, tetapi kemudian pelaksanaannya dilakukan dengan keputusan. Jadi DJP, Direktur Jenderal Pajak, itu bukan person, itu adalah otoritas perpajakan yang menunjukkan seluruh aparatur perpajakan. Pertanyaan gua, ini dasar hukumnya apa ini? Ini argumen datang dari mana ini? Ini argumen turun dari langit. Di undang-undang apa ngomong begitu? Jadi jadi Direktur Jenderal Pajak itu tidak didefinisikan dalam undang-undang AP dan juga tidak didefinisikan dalam undang-undang KUP. Dia bikin definisi sendiri. Ampun, ini para oknum-oknum ini ya. Gila mereka ini ya. Tidak ada definisi Direktur Jenderal Pajak di dalam undang-undang KUP, kemudian mereka membuat definisi sendiri. Gila ya, gila, gila. Keunikan dalam undang-undang KUP ini sebagai tata laksana dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah hanya menggunakan kata Direktur Jenderal Pajak dalam menetapkan keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan tanpa mendefinisikan dalam KUP ketentuan umum. Jadi Direktur Jenderal Pajak, frasa ini tidak didefinisikan dalam ketentuan umum. Pertanyaan gua, kalau gitu boleh nggak lu mendefinisikan sendiri? Jawaban dia, suka-suka gue lah katanya. Negara punya gue, mampus kita semua digituin ya. Terus dikasih kasih gelap nih ya. Hal ini menunjukkan Direktur Jenderal Pajak bukan merujuk pada jabatan atau seseorang atau person yang menjabat, tetapi sebagai otoritas keseluruhan dalam perpajakan. Juga tidak disebutkan Direktorat Jenderal Pajak karena itu merupakan satu kesatuan sendiri dalam berada di pusat ya. Kacau berpikirnya, kacau. Jadi menurut si oknum pajak ini, direktur jenderal bukan orang, bukan jabatan, bukan person yang menjabat, tetapi seluruh otoritas pajak secara kesatuan. Jadi direktur jenderal pajak dan otoritas DJP, seluruh aparatur DJP adalah satu kesatuan. Mampus, mampus cara berpikirnya. Nomor 2, berdasarkan keterangan penjelasan tersebut, Direktur Jenderal Pajak bukan merujuk pada jabatan atau seseorang yang menjabat, tetapi sebagai otoritas keseluruhan dalam perpajakan. Sehingga permintaan pemohon banding untuk menghadirkan SK pengangkatan Dirjen Pajak menjadi tidak relevan gitu ya. Namun kami tetap memberikan katanya karena diminta oleh hakim. Oke ya. Jadi jadi gini teman-teman ya. Dari yang kita pahami ini, kalau begitu nggak ada masalah dong ya. Kalau begitu nggak ada masalah dong lu kasih SK jabatan, apa masalahnya? Kalau memang jabatan Dirjen Pajak itu tidak terdefinisikan, kemudian dia menjadi keseluruhan dari otoritas, terus apa masalahnya kalau lu kasih jabatan, lu kasih dia punya SK, masalahnya apa? Nggak ada masalah dong, kan tidak ada larangan ya, tidak ada larangan dalam dalam undang-undang apapun ya. Jadi selama diperintahkan oleh hakim, mesti lu kasih dong, masalahnya apa? Bingung ya orang-orang ini ya. Kemudian tadi itu penuh dengan argumen dan penjelasan yang bersifat pendapat pribadi, bukan dasar hukum. Ya, kok bisa ya orang ini memaknai hukum padahal dia bukan ahli, gitu loh. Suka-suka dia lah kalau dia bukan ahli. Lah gimana? Kalau bukan ahli, para pihak membuat pendapat pribadi ya, nanti pendapat pribadi pasti akan cenderung memihak diri dia sendiri dong, kan begitu? Seharusnya dia menghadirkan ahli ya, tetapi menurut mereka nggak perlu ahli ya, katanya hakim juga teman kami, nah mampus lah kita ya, tapi di negeri Konoha hakim temannya itu ya. Jadi inilah akibatnya ya, kekacauan berpikir demi kekacauan berpikir, ngawur, ngidul kemana-mana, karena bukan ahli yang ngomong. Karena mereka ini berpendapat secara pribadi, suka-suka dia mendefinisikan undang-undang gitu loh. Padahal undang-undang nggak begitu ngomongnya. Kacau cara berpikirnya orang ini ya. Sekarang gue tanya,
Gua ada 2 pertanyaan deh, ada 2 pertanyaan. Kalau Direktur Jenderal Pajak, Surya Utomo ini ya, tidak ada SK jabatannya. Kalau nih ya, kalau betul-betul dia tidak punya SK jabatan, artinya dia tidak pernah menjabat. Apakah DJP masih bisa menerbitkan surat perintah pemeriksaan? Bisa nggak? Yang di situ tertulis atas nama Direktur Jenderal Pajak. Bisa nggak surat itu terbit kalau si personnya tidak ada? Tolong teman-teman jawab ya teman-teman ya. Pertanyaan gue yang kedua, kalau amit-amit Surya Utomo meninggal, ini amit-amit ya teman-teman ya, Surya Utomo meninggal, kemudian nggak ada penggantinya, belum ada penggantinya dan tidak ada orang yang namanya apa ya? Orang yang menggantikan apa namanya sih? Pokoknya orang yang menggantikan gitu lah ya. Pejabat sementara gitu ya, PLT gitu ya, pejabat pelaksanaan tugas gitu ya. Kalau tidak ada pelaksana tugas, orang yang sudah meninggal, apakah bisa DJP menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang tertulis atas nama Direktur Jenderal Pajak? Bisa nggak? Yang terakhir deh, kekacauan berpikir ini harus kita luruskan teman-teman ya. Seandainya kalau Kak Kanwil melakukan pelanggaran hukum, contohnya dia menerbitkan sebuah surat yang salah gitu ya, yang dianggap salah oleh seseorang. Kemudian orang itu mau menggugat. Pertanyaannya, apakah orang itu menggugat Kak Kanwilnya DJP atau menggugat Direktur Jenderal Pajak? Karena kan dia bilang Direktur Jenderal Pajak adalah kesatuan otoritas, keseluruhan aparatur otoritas adalah Direktur Jenderal Pajak. Kalau gitu boleh dong, gue menggugat Direktur Jenderal Pajak, padahal yang nerbitin SK adalah si Kak Kanwil. Bisa nggak teman-teman? Harusnya bisa ya. Nah, kalau gitu tidak usah ada gugatan kepada kepala kantor, gugatan kepada Kak Kanwil, nggak usah. Langsung semuanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Dan memang begitu saat ini ya. Tetapi ya faktanya ini hakim-hakim di pengadilan sedang mengarahkan kita supaya kita tidak bisa menggugat surat-surat yang diterbitkan oleh yang bukan Direktur Jenderal Pajak atau bukan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Nanti kita nantikan di sidang-sidang berikutnya teman-teman ya. Jadi inilah kekacauan berpikir yang semakin hari semakin menjadi dari oknum-oknum pajak, tapi nggak apa-apa ya, kita sebagai warga negara hanya bisa hanya bisa menikmati kekacauan ini dan kita akan terus melawan terhadap oknum-oknum seperti ini ya. Tetapi anyway, ini pendapat mereka. Dan pendapat mereka ini dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melawan mereka di pengadilan pajak loh ya. Jangan salah ya, nanti kita lihat bagaimana proses di persidangannya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu guys. We'll be right back.